Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk rekan-rekan teknik yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kembali saya akan membahas tentang pusat berat dan momen inersia. Pusat berat atau center of gravity dan momen inersia ini adalah salah satu topik bahasan dari mata kuliah mekanika bahan. Jika channel ini bermanfaat, silahkan teman-teman bisa like and share dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Selamat menikmati. Sebagai intro pembahasan kita, maka kita perhatikanlah sebuah sistem struktur berikut ini yang bisa secara visualisasi kita sebut sebagai struktur balok yang diberi tumpuan segi dan roll pada masing-masing ujungnya. Hanya saja apabila kita tinjau dari sisi fungsi struktur ini yang menerima 3 kombinasi gaya berturut-turut, yaitu gaya lintang ya, dan momen lentur, kemudian gaya normal yang dihasilkan dari beban P, maka saya juga bisa mengatakan ini sebagai sistem struktur portal atau dalam istilah lainnya adalah frame structure. Dari sini kita bisa dapat menggambarkan diagram gaya-gaya dalamnya. Berturut-turut adalah bending moment diagram untuk momen lenturnya, kemudian shear force diagram untuk gaya lintang ataupun gaya geser, dan yang terakhir adalah normal force diagram untuk gaya normalnya. Dan dari sini juga kita akan bisa menghitung besarnya momen, ya, momen maksimum, kemudian kita bisa menghitung besarnya gaya lintang dan besarnya gaya normal yang bekerja. Apabila kita ambil secuil atau satu potongan kecil dari sebuah penampang balok, baik dalam keadaan undeformed atau kondisi belum berubah setelah kerja gaya yang bekerja, atau kondisi yang setelah gaya bekerja seperti yang tampak, maka kita akan bisa lihat dalam satu kotak itu akan terdiri dari sistem keseimbangan tegangan yang kita sebut sebagai state of difference. Berdasarkan potongan atau luasan kecil tadi, maka kita akan bisa mendeskripsikan bagaimana gaya-gaya bekerja secara detail, ya. Dan di sini kita akan melihat bagaimana statis momen itu dideskripsikan dalam sebuah penampang atau luasan kecil tersebut, yang secara matematis tidak lain tidak bukan diartikan sebagai integral dari sebuah fungsi Y ataupun X yang bekerja pada sistem luasan tersebut. Sehingga kita bisa mendefinisikan momen statis itu adalah sebagai suatu besaran yang menyatakan tingkat statisnya, ya, jadi tingkat diamnya suatu penampang terhadap sistem koordinat pusat berat. Tadi kita sudah menyinggung tentang pusat berat atau center of gravity. Nah, di mana kita berharap pada satu luasan kecil tersebut untuk menunjukkan tingkat statis atau tingkat diamnya suatu struktur itu dari seluruh gaya-gaya yang bekerja itu akan kembali kepada pendudukan yang semula atau kembali kepada posisi diam. Sehingga kita bisa mendefinisikan pusat berat adalah titik yang terkonsentrasi dari sebuah luasan dengan momen konstan terhadap sembarang referensi atau suhu. Artinya kata kuncinya di sini adalah luasan dan momen konstan. Oleh sebab itu, dari integral yang sifatnya fungsi Y dan fungsi X, kita akan tambahkan dengan luasan momen. Untuk lebih jelasnya, kita bisa perhatikan sebuah penampang struktur atau dari sebuah profil baja, ya, di mana di sini kita bisa melihat deskripsi dari penampang profil baja ini atau yang kita kenal dengan wide flange profil, ya, atau profil I lah gitu, atau kalau bahasa Indonesianya adalah profil sayap lebar. Nah, di sini kita akan bisa lihat bahwa D adalah menggambarkan tinggi profil, kemudian ada istilah lebar sayap atau wide flange-nya, kemudian ada tebal sayap, tebal badannya atau TW yang sebagaimana ditunjukkan pada gambar. Nah, mengenai pusat berat yang tidak lain tidak bukan merupakan gabungan dari masing-masing potongan penampang, ya. Dan kita ketahui bahwa bentuk simetris tentu saja pusat beratnya berada di tengah-tengah terhadap statis momen yang diberikan oleh penampang tersebut. Sederhananya, kita akan bisa mengetahui bahwa pusat berat dari suatu penampang sifat datar yang memiliki, ya, simetri lipat dan simetri putar yang sama, itu akan memiliki pusat berat tepat berada di tengah-tengah penampang tersebut.
Sedangkan untuk beberapa bentuk geometris lain ya seperti segitiga, siku-siku maupun segitiga sama kaki ya ataupun segitiga lainnya, beberapa titik pusat berat pun juga akan ditentukan. Misal ada yang sepertiga B ataupun sepertiga H gitu ya. B adalah alasnya dan H adalah tinggi segitiga tersebut. Untuk di bidang teknik sipil sendiri, banyak sekali bentuk-bentuk geometris yang sering kita jumpai. Salah satunya adalah bentuk lingkaran. Karena lingkaran ini juga memiliki simetri lipat maupun simetri putar yang sama, tentu saja pusat beratnya juga berada di tengah-tengah. Berbeda halnya dengan setengah lingkaran tentunya ya. Nah, setengah lingkaran luasnya bisa ditentukan sebagai setengah VR kuadrat ya, karena luas satu lingkaran penuh adalah VR kuadrat atau seperempat VD kuadrat. Maka kalau setengah lingkaran dia menjadi 1/8 VD pangkat 2 dengan D adalah diameter lingkaran. Nah, kemudian titik beratnya kita bisa lihat bahwa untuk X-nya boleh jadi dia sama yaitu setengah D, tetapi untuk posisi Y0-nya adalah 4R/3V. Nah, bentuk lain yang sering kita gunakan adalah tubular ya atau berongga. Contohnya pipa baja ya. Tubular ini bisa dilihat, kita akan menentukan dulu berapa jari-jarinya, kemudian berapa luas tampangnya. Di sini kita kenalkan adanya diameter dalam dan diameter luar. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Sebuah penampang profil ya, seperti sebuah profil siku. Hanya saja di sini kita dapatkan lebar bawah ya, lebarnya adalah lebar bawah pada sisi bawah adalah 6 meter ya. Kemudian dengan tinggi adalah 10 meter. Untuk menentukan pusat berat dari penampang ini, kita cukup membagi geometriks dari profil siku atau profil L ini menjadi dua bagian. Yang pertama adalah sebuah luasan dengan tinggi 6 meter dan lebar bawah adalah 2 meter. Kemudian yang lain adalah bentuk bujur sangkar juga atau bentuk persegi, tapi dengan lebar bawah adalah 6 meter dengan tinggi 4 meter. Di mana kita ketahui bahwa bentuk yang memiliki simetri lipat dan simetri putar yang sama, pusat beratnya tepat berada di tengah-tengah. Langkah berikutnya adalah menentukan koordinat dari pusat berat itu sendiri, yaitu X0 dan Y0. Caranya sederhana, baik X0 dan Y0 kita cukup menjumlahkan ya semua masing-masing luasan yang kita kalikan dengan statis momennya, baik itu untuk arah X maupun arah Y. Statis momen kita sudah tentukan di awal adalah 0,0-nya terletak pada ujung kiri bawah dari penampang tersebut ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk statis momen untuk X0 ya, statis momen arah X berarti kita tinggal melihat separuh ya, separuh dari penampang tersebut ya, setengah dari penampang tersebut. Kemudian tinjauannya adalah arah X. Semua difokuskan orientasinya pada statis momen di 0,0. Nah, di sini kita dapatkan bahwa sebagai contoh ya, X0 adalah 1,0 yang merupakan statis momen ya, 1 didapat dari 2 kali setengah ya, 2 adalah lebar dari penampang pertama ya, kemudian dikalikan dengan luas penampang pertama yaitu 2 kali 6 ya, atau 12. Selanjutnya kita akan menjumlahkan dengan 3 ya, yang merupakan lebar bawah penampang kedua ya, 3 yang 6 kali setengah, kemudian dikalikan dengan luas penampang kedua yaitu 6 kali 4 dibagi dengan luas tampang total ya, dibagi dengan luas tampang total dan kita dapatkan 2,33 meter. Analog terhadap itu kita juga akan mendapatkan 3,67 untuk Y0-nya. Nah, dari sini kita ketahui bahwa center of gravity atau pusat berat itu terletak agak sedikit ke kanan sesuai koordinat yang telah diberikan. Beberapa penampang lain yang juga sering kita jumpai di bidang teknik sipil adalah penampang dari suatu balok beton bertulang ya. Dimana kita bisa lihat di samping penampang balok beton yang merupakan penampang persegi ya. Kemudian ditambah juga ada beberapa konfigurasi dari sistem penulangan. Nah, ada yang 4D ya. Kita lihat pada gambar A, kemudian ada yang 8D dan 6D. Nah, kita ketahui bahwa statis momennya juga bisa lihat kalau dia satu series, maka merupakan as daripada tulangan itu. Tapi kalau dia dua series, maka dia terletak di antara rangkaian series, sebagaimana yang terlihat pada gambar. Untuk lebih mempermudah pemahaman kita tentang letak titik berat, maka kita perhatikan contoh berikut ini. Ya, sebuah penampang balok berongga di mana rongganya atau lubang berupa berbentuk lingkaran ya.
Bentuk perseginya adalah ukurannya adalah 300 mm atau 30 cm, sementara tinggi baloknya adalah 60 cm. Diameter lubang diketahui adalah 20 cm. Nah, di sini kita akan bisa tahu ya, karena dia posisinya di tengah-tengah, namun untuk lubangnya sedikit adalah ada jarak tertentu ya, yaitu sebesar 40 cm terhadap statis momennya. Nah, kalau kita perhatikan bahwa posisinya memang sudah di tengah ya, dalam artian tinjauan arah X, maka kita akan dapatkan posisinya adalah setengah B, yaitu setengah kali 300 atau kurang lebih sekitar 15 cm, ya, 30 bagi 2. Nah, kemudian untuk arah Y-nya, kita ketahui bahwa diameter dari lubang adalah 20 cm, ya, maka pusat beratnya terletak di tengah 10 cm, kemudian ditambah 30 cm dari balok tersebut. Nah, dari balok tersebut ya, jadi separuh dari 60 cm ya, tinggi balok. Separuh dari 60 cm tinggi balok. Nah, di sini kita bisa lihat juga bahwa luasan totalnya merupakan luasan penampang balok dikurangi dengan luasan lingkaran. Berikutnya adalah kita akan membahas tentang momen inersia yang didefinisikan sebagai ukuran kelembaman suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Kelembaman atau inersia ini kita pahami sebagai suatu sikap atau perilaku atau behavior dari sebuah objek atau penampang yang cenderung untuk mempertahankan posisi semulanya. Jadi sifat malas lah seperti itu. Nah, di sini momen inersia elemen terhadap sumbu X ya, itu merupakan tidak lain tidak bukan kita artikan sebagai X kuadrat do A ya. Apabila kita mengambil sebuah pias kecil atau luasan kecil untuk memperhatikan bagaimana besar momen inersia terhadap pusat beratnya yang tetap, terhadap pusat berat yang tetap. Beberapa formula untuk berbagai macam jenis penampang ya, dari momen inersia ini sudah ditentukan, yang memang formula-formula ini tentu saja dihasilkan dari beberapa perhitungan matematis ya. Salah satunya adalah dengan menggunakan integral luasan dan statis momennya. Nah, di sini kita bisa lihat satu contoh adalah bentuk persegi panjang yang lebih familiar ya, digunakan di teknik sipil. Untuk mencari inersia, kita bisa menyebut inersia arah X ya, atau 1/12 sampai kali H pangkat 3. B adalah lebar balok dan H adalah tinggi balok. Sedangkan ada juga inersia arah Y, yaitu 1/12 H kali B pangkat 3. Jadi lebar baloknya yang dipangkatkan 3. Dan juga beberapa bentuk penampang lainnya seperti halnya lingkaran atau penampang-penampang tubular seperti halnya pipa baja. Berikutnya kita juga akan membahas tentang momen inersia yang terjadi terhadap sumbu yang bergeser dari pusat berat. Nah, di sini kita akan bisa lihat dari tampilan formula bahwa inersianya merupakan melibatkan inersia gabungan dan luas tampang serta statis momen itu sendiri. Kita akan mengambil contoh sebelumnya ya, dari sebuah bentuk tampang berongga dengan geometrik rongga adalah lingkaran. Di sini kita ketahui bahwa inersia penampang ya, mulai dari inersia gabungannya merupakan selisih dari inersia penampang balok dikurang dengan inersia dari penampang lingkaran itu sendiri. Dan kemudian kita akan cari luasan masing-masing ya, luasan masing-masing ya, dan statis momennya. Nah, di sini kita akan dapatkan inersianya adalah sebesar 536.395,33 cm pangkat 4 untuk inersia arah X dan 127.146,02 cm pangkat 4. Selanjutnya kita akan membahas tentang radius of gyration atau yang kita kenal dengan nama jari-jari kelekungan, yang didefinisikan sebagai radius atau daerah yang menunjukkan luas momen yang sama. Secara umum, radius ini apabila tampang geometrisnya adalah simetris, maka bisa dirumuskan Rx maupun Ry-nya adalah sama, yaitu akar inersia dibagi luas tampang. Jadi parameternya adalah inersia dan luas tampang. Nah, penggunaan daripada radius of gyration ya. Jadi radius of gyration atau jari-jari kelengkungan berbeda halnya dengan jari-jari
yang definisi setengah diameter. Ya, di sini merupakan jari-jari kelengkungan, bukan jari-jari dari setengah diameter. Nah, penggunaan dari jari-jari kelengkungan itu salah satunya bisa teman-teman lihat pada referensi desain batang tekan ya untuk baja. Parameter penentunya adalah angka kelangsingan. Angka kelangsingan atau slenderness ratio itu ditunjukkan dengan KL per R, di mana K adalah konstanta, kemudian L adalah panjang batang, dan R itu sendiri adalah jari-jari kelengkungan, radius of gyration. Berikutnya kita akan mempelajari bagaimana status momen, momen inersia, dan pusat berat yang terjadi pada balok beton bertulang. Katakanlah sebuah balok beton bertulang dengan dimensi 20 cm untuk lebar dan 40 cm untuk tinggi balok. Terpasang luas tulangan sebesar 500 mm persegi dan tinggi efektif ya penampang tersebut dari as tulangan baja sampai sisi terluar atau sisi permukaan balok sebesar 35 cm atau 350 mm. Di sini kita akan diperkenalkan dengan parameter N ya. N adalah perbandingan antara modulus elastisitas baja atau ES ya sebesar 210 GPa atau sebesar 210.000 MPa dibandingkan dengan modulus elastisitas beton atau 11,5 GPa yang hasilnya adalah 12. Nah, kemudian untuk mendapatkan koordinat pusat berat, kita ketahui bahwa penampang pada arah X0-nya cukup membagi 2 atau mengkalikan setengah dari lebar balok, yaitu 200 kali setengah, yaitu 100 mm. Sedangkan untuk YN-nya kita membandingkan YN untuk beton ya, dan YN untuk tulangan. Nah, dari persamaan ini kita akan bisa bandingkan, kita akan dapatkan YN-nya sebesar 153,54 mm. Nah, langkah berikutnya juga kita akan menghitung inersianya juga. Inersianya juga inersia gabungan. Ya, di sini ada inersia balok beton dan inersia diameter tulangan. Nah, setelah kita mendapatkan inersia masing-masing yang merupakan inersia arah lentur, di mana hanya yang kita pangkatkan 3, kita akan dapatkan nilai daripada tegangan lentur, yaitu momen dikali statis momennya YN yang kita dapatkan tadi dan dibagi inersia gabungan. Hal serupa juga bisa kita lakukan pada penampang balok T sebagai berikut ya. Di sini kita ketahui bahwa pada balok T ya kita akan punya yang namanya flange untuk balok betonnya, dan kita juga sama seperti balok sebelumnya, kita juga punya tulangan dengan luas tampang adalah 500 mm persegi. Nah, dengan cara yang sama pun kita akan membandingkan ya posisi dari geometrik penampang balok T beton ya dengan bias-bias yang berbeda, yaitu ada sayap ya, kemudian ada badan baloknya, kemudian dikurangi lagi dengan diameter tulangannya ya, dengan luas tulang posisi tulangannya. Untuk lebar tentu saja, untuk X0-nya maksud saya tentu saja tetap sama, tetapi untuk Y0-nya ada perubahan ya, ada perbedaan. Selanjutnya, setelah mendapatkan Y0-nya ya, yang kita peroleh dari membandingkan Y0 yang terjadi pada penampang balok T-nya, kemudian Y0 atau YN yang terjadi pada penampang tulangan ya, maka kita akan lanjut menghitung inersianya. Begitu juga inersianya, karena kita harus membedakan mana inersia untuk balok T dan juga mana inersia untuk tulangan, dan tetap memakai parameter N yang sebagai perbandingan antara modulus elastisitas baja dan modulus elastisitas beton. Nah, setelah mendapatkan nilai inersia yang merupakan inersia gabungan ya, nah di sini kita akan bisa lanjut menghitung tegangan lenturnya ya. Di sini tegangan lentur adalah sebesar MY per IN ya. Nah, kita dapatkan dengan momen yang bekerja yang sama dengan penampang balok T, kita dapatkan tegangan lentur adalah sebesar 3,224 MPa. Berikut adalah beberapa referensi yang bisa teman-teman pelajari ya untuk meningkatkan kompetensi dalam mekanika bahan ini. Yang pertama adalah karyanya Profesor Timoshenko ya, yang berjudul Mechanics of Material. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah mekanika bahan. Ada beberapa edisi tentunya. Kemudian berikutnya adalah Mechanics of Materials karya Hibbeler, dan yang terakhir adalah Mechanics of Material karya Giere. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah mendukung Annual Project Channel. Jangan lupa like and share dan tekan tombol subscribe-nya. Sekali lagi, terima kasih. Tetap sehat, tetap berbakti kepada orang tua. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.